Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu sebagai pengantar Bapak telah menyampaikan tentang masalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk sesuai dengan peta konsep yang kita pelajari. Maka selanjutnya, pertemuan yang lalu Bapak juga telah menjelaskan sekilas tentang kehidupan kita di dunia ini di saat malaikat maut datang menjemput kita. Begitu dahsyat, dan kemudian sampai cerita tentang masalah keberadaan manusia ketika berada di alam barzah. Anak-anakku sekalian, pertemuan yang kedua ini kita menjelaskan tentang apa itu kiamat. Kiamat adalah terbagi dua. Ada namanya kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sughra, ada namanya kiamat besar yang disebut dengan kiamat kubra. Apa arti kiamat sughra? Kiamat sughra itu kiamat kecil yang saat ini sudah terjadi. Antara lain adalah di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan manusia. Maka ketika Allah matikan manusia itu termasuk kiamat kecil. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil. Anak sudah mulai durhaka kepada orang tua. Anak sudah mulai durhaka kepada guru. Tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru, tidak adanya sopan santun, dan banyak tanda-tanda yang lain. Kemudian yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro, lihatlah pada halaman 6 buku paket kita. Kiamat kubro itu adalah kiamat apabila dunia ini nanti hancur lebur dibuat Allah. Matahari, bulan, bintang, alam semesta ini hancur. Gunung-gunung, lautan, dan seluruhnya akan hancur. Tidak ada lagi makhluk yang hidup kecuali ada makhluk yang dikehendaki Allah. Seluruhnya hancur lebur dan mati. Di saat dunia telah kiamat, munculnya kiamat. Orang tua kita tidak saling mengenal karena saling memperjuangkan diri masing-masing. Maka daripada itu, yang lalu Bapak telah menceritakannya tentang bagaimana kematian itu dahsyatnya. Saat ini Bapak tambahkan, di saat makhluk Allah hendak dicabut Allah, bagaimana sakitnya bukan kepala. Dari mana kita tahu bukan kepala sakitnya mati? Nabi Idris, salah seorang, hanya satu-satunya nabi yang ingin tahu bagaimana sakitnya mati. Maka Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel, malaikat maut, supaya dicabut nyawanya. Malaikat maut mana-mana bisa mencabut nyawa orang, sayang, kalau tanpa izin dari Allah. Maka malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris, apa alasannya ingin dimatikan sebelum saatnya dia mati? Maka Nabi Idris mengatakan, dia kepingin dimatikan supaya dia tahu sakitnya mati, setelah itu akan dihidupkan kembali. Dengan alasannya itu, maka malaikat Allah, malaikat Israel memohon kepada Allah. Dengan kebesaran Allah dikasih izin, maka malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Matilah Nabi Idris. Tahu ketika Nabi Idris mati, bingung. Siapa yang bingung? Malaikat Israel. Kenapa? Karena malaikat Israel itu yang bisa mematikan, menghidupkan nggak bisa. Dan karena kebingungannya memohon kepada Allah, kun fayakun, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali yang namanya Nabi Idris alaihissalam. Tahu ceritanya, nak? Ketika dihidupkan oleh malaikat Israel, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris. Apa yang ditanya? Bagaimana sakitnya
mati ketika dicabut oleh malaikat Israel. Apa kata Nabi Idris? Sakitnya bukan kepalang, diibaratkan binatang yang hidup-hidup nak dikupas kulitnya. Coba bayangkan bagaimana sakitnya ketika kita hidup. Kita ambil pisau, kita kupas kulit kita. Begitulah sakitnya mati itu. Bahkan lebih dahsyat daripada itu lagi. Karena malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Idris, tidak pernah aku mencabut nyawa selembut mencabut nyawamu. Artinya apa? Begitu lembutnya malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris, tapi sakitnya bukan kepalang tak teringkat. Betul sakit, betul. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sakit tidak terasa. Kenapa? Karena sudah terlena dengan melihat video kebajikan yang dilakukan ketika dia hidup. Makanya nak, selalu berbuat baik, lakukan perintah Allah, hindari yang namanya perilaku buruk. Taatlah kepada kedua orang tua dan guru, jangan pernah durhaka. Kemudian daripada itu juga Bapak telah menceritakan tentang bagaimana kisah dalam Barca. Maka daripada itu pada pertemuan ini kita akan menceritakan tentang alam Yaumul Bas, yaitu hari berbangkitnya manusia dari liang kuburnya setelah terjadi dunia kiamat. Anak-anakku semua, apa itu Yaumul Bas? Yaumul Bas adalah hari berbangkitnya manusia dari alam kuburnya setelah dunia kiamat. Lihat bagaimana tadi dahsyatnya berada di liang kubur. Lihat, buka buku paket saya halaman 10. Cerita tentang seorang mukmin dan seorang kafir berada di liang kubur. Begitulah sakitnya ketika manusia berada di liang kubur. Nah, sekarang masuk kepada Yaumul Bas. Dunia ini hancur lebur, kiamat. Maka manusia akan bangkit dari kuburnya masing-masing bagaikan jamur menuju padang mahsyar. Itu namanya disebut Yaumul Bas, hari berbangkitnya manusia setelah kiamat dari liang kuburnya menuju padang mahsyar. Matahari bagaikan sejengkal dari kepala. Begitulah panasnya, bayangkan itu. Namun bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tak terasa panas itu. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh amal ibadah yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Selalu melaksanakan ibadah sholat dengan baik, selalu menyisihkan sebahagian yang ada di kantongnya untuk kemaslahatan, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru, selalu berbuat baik kepada teman dan sebagainya. Dia hindari perbuatan yang tak baik. Maka itulah akan melindungi dia nanti menuju padang mahsyar. Makanya ada juga bangkit dari kubur yang menuju padang mahsyar gosong. Ada yang ngesot, ada yang lidahnya panjang, digunting panjang. Kenapa Pak panjang? Karena dia selama hidup bangga dengan kebohongan. Maka anakku sayang, jangan bangga dengan berbohong. Jangan pernah bohongi orang tua dan jangan bohongi siapapun. Maka sahabat Nabi mengatakan, kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya itu walaupun pahit. Apapun yang pernah kamu lakukan dalam kesalahanmu, maka katakanlah. Minta ampun kepada Allah. Dan seterusnya, anak-anakku sayang. Anda juga menuju padang mahsyar ketika Yaumul Bas, berbangkitnya manusia dari kuburnya. Begitu enak. Kenapa tiba-tiba Allah berikan jalan kepadanya? Kenapa dia beri jalan? Karena ketika dia hidup selalu melaksanakan sholat duha. Maka ketika besok di akhirat dunia itulah kiamat, menuju padang mahsyar, ada namanya jalan duha. Apa kata Allah? Inilah jalanmu menuju padang mahsyar. Kenapa? Karena selama dia hidup selalu melaksanakan sholat duha. Selain sholat 5 waktu, usahakanlah sholat duha. Di samping sholat duha itu merupakan pembuka rezeki kita, mencerdaskan kita dalam kehidupan. Anakku sayang, ini rahmati Allah. Maka berbuatlah perbuatan yang jujur, melakukan amal kebajikan, jangan pernah memfitnah, jangan pernah menghina, jangan pernah jadi orang sombong, apalagi orang angkuh dan sebagainya. Selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita setelah sampai nanti di padang mahsyar, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada namanya mizan, ada namanya yang disebut dengan hisab. Maka daripada itu, Yaumul Bas ini berbangkitnya manusia dari liang kubur menuju padang mahsyar. Tak ada yang kenal sama ayah, tak ada yang kenal sama oma, tak kenal sama orang tua, kena sama-sama memperjuangkan dirinya supaya bagaimana selamat masuk surga. Anak-anakku sayang,
Maka selanjutnya nanti akan Bapak sampaikan tentang cerita beradanya kita di padang mahsyar. Maka daripada itu, sebelum Bapak akhiri, ada beberapa hal pertanyaan yang harus dijawab melalui goresan penanya nanti di buku catatanmu. Pertama, bagaimana dahsyatnya dunia kiamat. Yang kedua, tuliskan dari Al-Quran tentang dahsyatnya ketika kiamat itu tiba. Dan yang ketiga, bagaimana proses bangkitnya manusia dari dalam kubur menuju padang mahsyar. Setelah ditulis dalam buku tulis Munaf, maka fotolah tulisanmu itu, kirim ke WA pribadi Bapak. Dan yang kamu tulis tadi simpan baik-baik. Suatu hari nanti akan Bapak minta sebagai bukti bahwa kamu ikut serta melaksanakan pelajaran daring ini. Demikian, semoga kita sehat-sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah. Lakukanlah perbuatan yang terbaik, perbuatan baik, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian semoga kita panjang umur, sehat walafiat, dan bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.